Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat Hidayat, yang kali ini masih membahas seputar pola kalimat part keempat. Part ketiga itu kita membahas predikat kata benda, dan yang part keempat ini kita bahas predikat kata kerja, kata sifat. Langsung saja ke materi. Siapkan pulpen, siapkan buku, dan catat dan pahami. Kalau masih kurang paham, silakan komen. Pasti akan saya jawab. Judulnya sekarang adalah predikat kata kerja, kata sifat. Sekali lagi, yang sudah saya katakan bahwa formal informalnya kalimat itu letaknya ada di predikat. Maka predikat kata kerja kata sifat pun ada dalam bentuk formal. Yang kita bahas kali ini yang pertama adalah bentuk formal. Rumusnya perhatikan. Sekali lagi, di bahasa manapun kalimat itu cuman ada 3. Kalimat tanya, kalimat positif, dan kalimat negatif. Formal perlu kita pahami karena predikat kata kerja kata sifat itu tidak seperti kata benda. Kalau kata benda itu misalnya eija itu kursi, kabang itu tas. Tapi kalau kata kerja kata sifat itu ada kata baku atau kata dasar. Kata baku, kata dasar ini tidak ada dalam kalimat atau percakapan bahasa Korea. Tidak ada dalam percakapan bahasa Korea itu. Maka harus dirubah dan ditambahkan seperti ini. Kata baku itu apa? Semuanya itu berakhiran da. Nanti akan lebih jelasnya akan saya kupas. Semuanya berakhiran da, dan da ini dibuang. Setelah da-nya dibuang, maka kita lihat aturan mainnya. Kalau akhirnya vokal, setelah da dibuang, kalau akhirnya vokal, maka tambahnya biak nika. Kalau akhirnya konsonan, maka tambahnya semnika. Ini untuk pertanyaan. Untuk positif sama, kalau setelah danya dibuang, kalau akhirnya vokal maka tambahnya biak nida. Kalau akhirnya konsonan maka tambahnya semnida. Untuk negatif, da-nya dibuang, vokal konsonan sama, tambahannya adalah ji, an, sem, ni, da. Kita langsung ke contoh. Bogi itu contoh. Contohnya kada. Kada ini artinya pergi. Kosakata kada ini tidak ada dalam kalimat bahasa Korea, atau belum boleh digunakan kalau belum dirubah menjadi bentuk formal atau informal. Maka da-nya ini dibuang. Dibuang da-nya. Kalau da-nya dibuang, maka tinggal ka. Nah, ka ini akhirnya adalah vokal. Maka tambahannya adalah, kalau dijadikan pertanyaan, maka tambahnya biak nika. Kita gabungkan jadi kam nika. Artinya pergi. Karena tambahannya biak nika, maka pergikah. Sekali lagi, kata bakunya kada artinya pergi.
ditambah biyepnika, maka artinya pergikah. Jadi kamnika itu asalnya kada. Sekali lagi, kamnika itu asalnya kada. Da-nya dibuang, tambah biyepnika, maka jadi kamnika. Jadi kata baku, kata kerja, kata sifat itu hanya ada di kamus. Kamnika itu tidak ada di kamus. Yang ada itu cuman kada. Maka kita harus paham aturan main ini. Selanjutnya contoh yang lain, misalnya ditambah bentuk positif biyepnida. Tadi kada, da-nya dibuang, maka tinggal da, tinggal ka. Tambahnya kalau jadi positif maka biyepnida. Digabungkan jadi kamnida. Kalau kamnika mah pergikah, kalau kamnida pergi, asalnya kada. Kalau kita dibikin ke bentuk negatif, maka kada itu jadi ka, tambahnya tadi vokal konsonan, tambahnya jian sem nida. Jian sem tidak, atau tidak pergi. Sekali lagi, asalnya kada. Kalau dibikin bentuk pertanyaan maka jadi kamnika. Kalau dibikin bentuk positif maka jadi kamnida. Kalau dibikin jadi negatif maka kaji an semnida. Pergikah? Pergi? Tidak pergi. Seperti itu. Contoh yang lain, yang konsonan, misalnya mokta di sini. Mokta itu makan. Mokta itu makan. Jadi makan itu kata bakunya adalah mokta. Kalau pergi kata bakunya adalah kada. Sekarang kita ke mokta, da-nya dibuang. Da-nya dibuang, maka tinggal mok. Da-nya dibuang, maka tinggal mok. Akhirnya konsonan ka ini. Ka itu kan konsonan. Sekali lagi, yang dilihat setelah da-nya dibuang, vokal atau konsonan. Kalau vokal tambahnya tadi, rumusnya ini. Kalau konsonan, maka tambahnya adalah, kalau pertanyaan semnika, tinggal tambah saja semnika. Mokta itu makan, kalau tambah semnika, maka makankah. Kalau dibikin bentuk positif, mokta tinggal mok, maka tambahnya semnida. Semnida. Kalau mok semnika, makankah? Kalau mok semnida, makan. Positif. Kalau dibikin negatif, mokta itu jadi mok. Rumusnya tadi vokal konsonan sama tambahannya. Seperti kada juga vokal, tambahnya jian semnida. Nah sekarang mokta akhirnya konsonan, tambahannya juga sama, jian semnida. Makankah? Makan? Tidak makan. Pahami? Silakan bertanya. Orang ingin sukses itu tidak instan, tidak sekarang ingin langsung berhasil, tidak. Sekali lagi, lihat saja orang yang pengen sukses itu tidak instan. Jangan buang-buang usia produktif Anda, karena ayat pertama pun yang disampaikan ke Rasulullah itu bunyinya adalah ikro, baca sampai 3 kali, bacalah. Ikro
Ikro, ikro bismi rabbika. Bacalah, baca. Jadi kalau ingin pintar, ingin cerdas, maka rajin-rajinlah membaca. Itu materi lagi, silakan catat, pahami baik-baik aturan mainnya. Dalam bentuk formal, setelah danya dibuang, yang dilihat adalah vokal konsonan. Vokal konsonan. Tambahannya biepnika, semnika untuk pertanyaan, biepnida, semnida untuk positif, dan jian semnida untuk negatif. Menginjak ke informal. Informal itu aturan mainnya beda. Kalau formal, sekali lagi, setelah danya dibuang, vokal konsonan yang dilihat. Kalau informal mah vokal akhir. Mari kita lihat. Silakan screenshot lalu catat. Ini rumus formal, sekarang informal di sini. Informal. Rumusnya sekali lagi, kalau formal vokal konsonan, kalau informal mah vokal akhir. Kalau vokal setelah danya dibuang, kalau vokal akhirnya a atau o duduk, maka tambahnya ayo. Kalau selain a atau o duduk, maka tambahnya oyo. Selain a atau o duduk itu apa? Vokal apa? Ya selain a sama o kan vokal tuh banyak. Vokal rangkap juga vokal. Selain a dan o duduk ya selain vokal ini, selain vokal yang dua ini, maka tambahnya oyo. Nanti kita akan paham setelah dikasih contoh. Untuk yang hada, tambahnya heyo. Ke contoh, perhatikan contoh. Contoh yang pertama yang atas, misalnya oda. Oda itu datang. Danya dibuang. Kalau formal, maka karena vokal, maka tambahnya biepnida, omnida, datang. Kalau informal, daknya dibuang, vokal akhirnya o. Maka ini yang kita masukkan, tambahnya adalah ayo. Jadi ayo tambahnya. Kita gabungkan jadi wayo. Asalnya oda, kata bakunya, danya dibuang, o duduk, maka ini yang kita masukkan rumusnya, dan gabungan o dengan a yaitu wa, vokal rangkap tuh, gabungan o dengan a yaitu wa. Nah, maka wayo. Jadi wayo ini kata bakunya adalah oda. Asalnya seperti ini penguraiannya. Contoh yang kedua, ke mokta. Mokta lagi, makan. Danya dibuang, tinggal mok. Kalau tadi kan konsonan yang dilihat, sekarang mah informal mah vokal akhir. Vokal akhirnya o berdiri, maka masuknya selain a dan o duduk. Sekali lagi vokal berdiri. Vokal berdiri itu selain a dan o duduk, maka tambahnya oyo. Maka tambahnya itu adalah oyo. Kita gabungkan jadi mogoyo.
formalnya moksemnida, informalnya mogoyo. Jadi formal informal itu aturan mainnya beda setelah danya dibuang tuh. Kalau formal mah dilihat vokal konsonan, kalau informal mah vokal akhirnya. Contoh yang ketiga, yang hada. Ilhada, ilhada, hada, ilhada langsung jadi heo. Maka heyo. Seperti itu. Pahami, simak baik-baik, jangan menyerah, karena tugas kita itu hanya berusaha. Yang memberi kecerdasan, yang memberi kepintaran, yang memberi pemahaman itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan menyerah, jangan menyerah. Dari saya, untuk pola kalimat, kata kerja, kata sifat, kata benda juga sudah. Maka kita sekarang akan bahas contoh kalimatnya. Subjek sudah, keterangan juga sudah, objek juga sudah, predikat kata benda, kata kerja, kata sifat juga sudah. Maka sekarang kita tinggal contoh kalimatnya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan contoh kalimatnya. Nomor 1, ayah adalah, misalnya, dokter. Pahami tata bahasanya. Ayah ini adalah subjek. Adalah dokter ini predikat. Ayah adalah subjek, adalah dokter itu predikat. Predikatnya apa? Predikat kata benda, karena dokter itu benda. Ayah bahasa Koreanya itu boji. Akhirnya vokal subjeknya, maka boleh ditambah nen, boleh ditambah ga. Berarti nen dan ga ini ciri subjek. Adalah dokter, dari dokter. Dokter itu Isa. Adalah Inida. Berarti ayah adalah dokter. Kalau kita koreakan, ayah dokter adalah. Seperti dalam Koreanya abojinen atau abojiga Isa imnida. Berarti kalimat pertama ini menggunakan predikat kata benda. Kalimat yang kedua, ayah pergi ke pasar misalnya. Yang gampang-gampang saja dulu. Ayah subjek. Pergi, yang dilakukan ayah pergi itu predikat. Predikatnya apa? Kata kerja. Pergi itu predikat kata kerja. Ke pasar ini keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Maka subjek dulu. Karena dalam bahasa Korea kan SKOP, maka subjek dulu S. Ayah
aboji, ga. Nih ciri subjeknya nih. Langsung ke pasar. Pasar itu bahasa Koreanya siktang. Siktang. Ke dalam tambahan keterangan, ke itu adalah Tuh, Pasar, siktang, pergi. Pergi itu tadi kata bakunya kada. Nah, ini tidak boleh ditulis kada, tapi kamnida. Nah, seperti itu maksud saya. Maka ayah pergi ke pasar, kalau kita koreakan ayah pasar ke pergi. Dalam bahasa Koreanya 아버지가 식당에 갑니다. 아버지가 식당에 갑니다. Seperti itu. Jadi ini ciri subjeknya, ini ciri keterangannya, dan ini adalah ciri predikatnya. Kalau nanti ngebahas modul bahasa Korea, tambahan-tambahan ini sudah ada. Tapi kalau dasarnya tidak paham, maka kita akan bingung nanti pas ngebahasnya tuh. Itu yang saya maksud. Jadi tetap akan terus saya bahas secara estafet dari mulai huruf sampai terus dan terus. Ikutin channel saya terus. Dan semoga apa yang Anda cita-citakan tercapai. Dari saya, Rahmat Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.